Press conference antara Serenlab dan Risewell akhirnya berjalan lancar walaupun ada kejadian yang memalukan menimpa Ariana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wajah Cinta yang lain yang tayang pada hari ini. Episode kali ini akan menceritakan tentang Ariana yang tentunya pada akhirnya bisa menjalani konferensi pers dengan Davin dan sangat amat lancar. Kita tahu kalau sebelumnya memang Ariana ini dinilai sama Davin terlalu monoton gitu untuk menjelaskan bisnisnya ini. Jadi bagi Davin ya kalau mau menceritakan tentang bisnis yang memang mau dia perlihatkan kepada semua orang gitu ya, dia mau jual gitu ya, dengan cara dia menjelaskan harus dengan adanya cerita di balik yang mau dia jual tersebut. Nah ini sih cukup menarik ya guys ya, karena bagi Mimin ini cerita sinetron ini tuh tidak hanya cinta-cintaan saja, tapi kalau melihat ada problem atau konflik di bisnis dan segala macamnya, itu tuh malah membuat orang-orang tuh ya jadi makin tertarik gitu nontonnya gitu. Karena orang-orang tuh kayaknya udah bosan juga ya dengan hanya cinta keluarga itu saja gitu. Tapi kalau ini ada konflik perusahaannya, kemudian perusahaannya juga sangat amat ditonjolkan. Ada Vistara Group, Iconic, kemudian ada Risewell, ada Serenlab gitu ya. Jadi orang-orang tuh biasanya kan ya orang-orang pasti bakalan ya cuek-cuek aja gitu. Ini adalah bisnisnya seperti inilah gitulah segala macam, tapi yang ditonjolkan ujung-ujungnya percintaan lagi. Ini percintaannya ada, bisnisnya ada, konflik dendamnya ada. Itu tuh benar-benar jadi makin membuat orang tuh ya seru gitu untuk nonton sinetron Wajah Cinta yang lain ini. Dan ya kalau untuk episode kali ini kita akan melihat kalau ceritanya itu memang berfokus kepada Ariana yang akan melakukan konferensi pers dengan Serenlab. Nah, di sini tentu dia juga sudah diberikan waktu ya guys ya untuk latihan sama Davin. Kemudian tak lupa pula Davin mau latihan juga, langsung ngedenger gitu ya bagaimana cara Ariana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dipertanyakan oleh pers nantinya. Kemudian nanti pokoknya banyak lah sebenarnya hal-hal yang membuat Ariana itu tuh ya jadi banyak belajar juga gitu dari Davin. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri kalau Davin itu sangat profesional gitu ya guys ya. Bahkan dia sebenarnya nggak takut tuh untuk mau konferensi pers segala macemnya gitu, tapi ya karena dia menghargai Ariana yang memang baru berkecimpung di dunia seperti ini, ya udah dia memberikan waktu 2 hari agar Ariana bisa latihan, agar Ariana bisa mengumpulkan semua dokumen dan memang apapun yang bisa dia kumpulkan gitu ya untuk materi nanti konferensi pers agar dia nggak salah ngomong juga. Dan ya sepertinya bakalan berhasil, walaupun kita bakalan tahu guys kalau nanti akan ada aja orang yang berusaha untuk menjatuhkan Ariana. Ya mungkin nanti ketika Ariana mau konferensi pers dia bakalan dipermalukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu sebenarnya tidak masuk gitu ya di konteks usaha dia atau bisnis dia bersama dengan Davin ini. Tapi ya berkat Davin semuanya bisa teratasi. Ariana yang tadinya mau dipermalukan oleh Karenina sih pastinya ya, tapi ya berhasil untuk selesaikan oleh Davin dan malah membuat Ariana jadi tampak luar biasa gitu di mata orang-orang di saat konferensi pers tersebut. Sehingga nanti ya
sudah bisa dipastikan kalau Ricewell dan Siren Lab ini sepertinya perkembangan perusahaannya akan semakin pesat dan membuat mungkin bahkan Vistara Group bakalan ketar-ketir karena semua orang itu ya bakalan lebih fokus kepada Ricewell dan Siren Lab ini. Nah, pasti ini bakalan seru banget juga ya guys ya, karena ini adalah pertandingan antara dua perusahaan besar yang tentu ini akan membuat ya salah satunya bakalan jadi perusahaan yang bangkrut karena semua orang jadi malah fokus kepada yang menang, yaitu Siren Lab dan Ricewell ini. Tentu si Karenina bakalan ketar-ketir, Pamela, Bima juga bakalan ketar-ketir karena ya mereka tidak bisa masuk ke wilayahnya Siren Lab dan Ricewell ini gitu. Karena ya mereka ini ya tujuannya mau bekerja sama dengan Siren Lab kan memang untuk membangun Vistara Group agar menjadi lebih baik lagi ya guys ya, tapi mereka jadi malah tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut. Alhasil ya siap-siap saja nanti kita bakalan melihat kehancuran sedikit demi sedikit dari Vistara Group ini, apalagi nanti ketika mengetahui keburukan, kebusukan dari Vistara Group yang pada akhirnya terbongkar. Jujur ini seru banget ya guys ya, ini alur ceritanya karena ya lagi-lagi Mimin bilang kalau ini tuh tidak hanya menceritakan tentang cinta saja, tapi ada dendamnya, ada konflik perusahaannya, ada konflik internalnya. Pokoknya ini bakalan seru sekali gitu. Dan ditambah lagi kita juga dihibur dengan baper dan saltingnya Davin dan Ariana ketika mereka bersatu. Kemudian di sisi lain kita juga melihat kelucuannya si Pamela, walaupun dia nyebelin gitu ya, tapi ketika dia bernyanyi, ketika dia memperdengarkan suaranya gitu ya, itu tuh membuat kita sakit telinga, tapi dia happy banget gitu ya, happy banget karena pengen banget untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang profesional dengan kemampuan menyanyi yang di bawah standar. Ini jujur lucu sekali sebenarnya ya guys ya, apalagi ketika dia menangis kemudian bernyanyi dengan suara falesnya itu, tapi dia menganggap suaranya bagus banget. Itu tuh bener-bener sangat amat ngakak sekali. Gimana nih menurut kalian? By the way, di sisi lain kita juga melihat kalau Beno dan Nadine yang makin kesini juga semakin kompak loh ya, walaupun memang Nadine masih belum bisa menerima Beno secara utuh ya guys ya, karena Beno ini tuh kan nyebelinnya juga ada gitu ya, ganggunya ada gitu, tapi Beno ini baik banget dan Mimin berharap kalau Beno dan Nadine ini cepet-cepet deh bisa pacaran ya, karena kalau mereka pacaran dan kalau tujuan mereka sama-sama baik ya untuk melihat hubungannya Davin dan Ariana ini bisa bersatu terus-terusan, ya tentu kita akan mendukung juga hubungan Beno dan Nadine. Dan jangan sampai ada yang menyangka kalau Nadine ini adalah sosok yang akan mengkhianati Ariana juga gitu nantinya. Karena jujur kalau nanti Ariana dicelakai mungkin atau dikhianati lah oleh Nadine, itu adalah hal yang sangat amat menyakitkan sekali gitu ya guys. Jangan sampai itu semua terjadi lagi dan lagi. Mimin berharap kalau Nadine ini beneran tulus sayang banget sama Asti, sama Ariana, dan berharap kalau Ariana ini ya bisa bahagia gitu setelah dendamnya ya terselesaikan. Tapi apakah dendam Ariana ini bisa secepatnya dia lakukan? Ya tentu tidak semudah itu dan secepat itu. Makanya nanti kita lihat saja ya guys ya, apakah nanti Ariana akan berhasil membuktikan kalau dia itu bisa bangkit dari kehancuran yang pernah dia rasakan di 2 tahun yang lalu, dan apakah nanti orang-orang yang memang ingin dia balas dendamkan itu benar-benar terbalaskan gitu ya dendamnya, apakah mereka bisa mendapatkan karma. Nanti kita bakalan lihat. Dan kemudian di episode hari ini kita juga akan melihat kalau akhirnya Petrus sudah sangat amat tidak respect lagi dengan yang namanya Karenina, karena Karenina empati sekali gitu ya. Udah tahu istri dari dari Petrus ini sakit, tapi
dia malah tidak peduli sama sekali dan hanya memperdulikan gimana caranya untuk bisa mendapatkan informasi tentang Ariana. Jujur itu sangat amat menyakitkan sekali tentunya bagi Petrus, sehingga nanti Petrus yang bakalan dideketin sama Ariana dan Nadine, dia akan ya bekerja sama juga dengan Ariana pada akhirnya untuk menghancurkan Karenina. Dan itu adalah hal yang sangat amat dinanti-nantikan ya guys ya, melihat Karenina lagi-lagi dipermalukan, padahal awalnya dia yang pengen sekali untuk mempermalukan Ariana. Dan episode kali ini pun kita juga akan melihat kalau support dari Davin terhadap Ariana itu sungguh sangat amat luar biasa. Dia akan memperlihatkan kalau dia mampu menghandle Ariana yang sempat mungkin hampir dipermalukan di acara konferensi pers nanti. Udah gak sabar untuk nonton, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.